Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas rukun-rukun sholat. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Ada banyak sekali video pembelajaran yang ada di channel ini. Semoga bermanfaat. Kita mulai ya. Pengertian dan macam-macam rukun sholat. Rukun sholat adalah gerakan atau bacaan dalam sholat. Jika ditinggalkan, maka sholatnya tidak sah dan harus mengulanginya kembali dari awal. Baik itu sholat wajib maupun pada saat teman-teman melakukan sholat sunnah. Jadi, yang dimaksud rukun di sini itu semua harus dikerjakan agar sholatnya sah. Macam-macam rukun sholat ada 15. Semoga teman-teman bisa menghafalnya dan ingat bagian mana, bacaan mana yang termasuk dalam rukun sholat 15 yang nanti akan kita jelaskan. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu saat mengerjakan sholat wajib. Allah Ta'ala berfirman, berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Wa qumu lillahi qanitin. Jadi, jika teman-teman mampu untuk berdiri, maka berdirilah dengan tegak. Tapi, jika teman-teman sedang mengalami sakit dan tidak kuat berdiri, atau pada saat sholat sunnah tidak mampu berdiri, maka teman-teman boleh melakukannya dengan cara duduk. Jika teman-teman tidak bisa duduk, berarti dengan cara tiduran atau rebahan. Jika memang tidak bisa digerakkan sama sekali, berarti hanya dengan gerakan salah satu anggota badan, kalau enggak pas kedap-kedip mata. Tetapi karena berdiri bagi yang mampu itu rukun, maka sebisa mungkin teman-teman jika sehat harus berdiri. Tidak boleh alasan duduk. Kan boleh. Tidak ya. Jadi tetap harus berdiri. Yang kedua, takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Nabi Muhammad bersabda, "Idza qumta ila sholati fakabbir." Apabila engkau berdiri untuk melakukan sholat, maka bertakbirlah. Nah, jika sudah berdiri, langsung bertakbir. Allahu Akbar, tangannya diangkat, matanya lurus ke sajadah. Tidak boleh melirik kanan kiri atau tengok kanan kiri karena sudah takbiratul ihram. Niatnya juga sudah di awal di dalam hati dengan membaca bismillah. Ini rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. Jadi, teman-teman, surat Al-Fatihah itu wajib pada setiap rakaat. Nabi Muhammad bersabda, la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seorang bila tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi misalnya sholat subuh 2 rakaat berarti rakaat pertama dan kedua Al-Fatihah. Sholat Isya 4 rakaat pun harus ada
surat Al-Fatihahnya. Karena itu merupakan bacaan yang wajib dibaca. Yang keempat, ingat ya, sebelum keempat, teman-teman, ketika membaca surat Al-Fatihah, surat pendek atau gerak bacaan-bacaan yang lain, teman-teman tidak boleh diam saja ketika sholat. Bacaan-bacaan tersebut harus diucapkan pada lisan dan tidak hanya di dalam hati. Jadi seperti berbisik seperti itu hanya bisa terdengar oleh kita sendiri. Tujuannya apa? Agar kita fokus dengan bacaan kita, agar kita bisa lebih khusyuk dengan sholat kita, makanya suaranya dikencangkan sedikit. Kecuali imam ya, karena kita misalnya sholat sendirian, yang penting kita mendengar suara sendiri. Ingat, tidak boleh diam saja ketika sholat. Ya. Rukun yang keempat, ruku dan tumak ninah saat ruku. Tumak ninah adalah tenang dan diam pada suatu gerakan sholat. Walaupun hanya sebentar dan tidak langsung ke gerakan berikutnya. Jadi, misalnya teman-teman ruku. Posisi tenang, khusyuk, diam dulu, baru membaca bacaan rukunya. Untuk bacaan-bacaan ruku, sujud, dan yang lainnya sudah ada di video yang lain dalam channel ini. Silakan teman-teman bisa dilihat-lihat dan dibuka-buka videonya. Ya, semoga masih ingat bacaannya yaitu Subhana Rabbiyal Azim. Jadi ketika ruku harus dilakukan dengan tumak nina. Nabi Muhammad bersabda, "Sumarka hatta tatma'inna roki'an." Kemudian rukulah hingga kamu merasa tenang dalam keadaan ruku. Hadis riwayat Bukhari. Ingat harus tenang. Ruku harus tenang. Kemudian sama juga harus tenang juga, harus tumaninah juga, yaitu berdiri tegak setelah ruku atau kita sebut sebagai baca i'tidal. Nabi Muhammad bersabda, "Sumarka hatta tatma'inna roki'an." Kemudian bangkitlah hingga kamu tegak berdiri. Jadi pada saat bangkit dari ruku, teman-teman harus tumak ninah dulu, diam dulu, tenang dulu, baru membaca bacaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang berikutnya adalah sujud. Sujud pun harus dengan tumak ninah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu." Ada di dalam surat Al-Hajj ayat 77. Wahai orang-orang yang beriman, ruku dan sujudlah kamu. Sujud di sini pun juga harus dengan tumak ninah. Nah, di sini kita akan bahas 7 anggota sujud yang wajib kita tempelkan pada saat sujud, yaitu tempelkan di sajadah atau di lantai. Yang pertama adalah dahi dan hidung. Yang kedua adalah telapak tangan, seperti ada di gambar. Yang ketiga adalah lutut. Yang keempat adalah kedua jari kaki. Ada 7. Ingat ya, ketujuh anggota badan tersebut harus menempel, termasuk hidung juga harus menempel. Kenapa harus menempel? Karena dalam sebuah hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa keadaan paling dekat seorang hamba dari Robnya adalah ketika dia dalam keadaan sujud. Maka perbanyaklah doa di dalamnya. Karena sujud itu termasuk salah satu gerakan yang penting, maka juga harus dengan tumak nina, tenang, fokus, baru membaca doa sujudnya. Doanya seperti apa? Subhana Rabbiyal A'la. Berikutnya,
Rukun yang berikutnya adalah setelah sujud ada duduk di antara dua sujud. Jadi sujud dulu baru duduk. Itu juga dengan tumak nina. Nih, cara duduknya adalah kaki kiri didudukin, kaki kanan dilipat jari-jarinya seperti pada gambar pojok itu. Ya, itu namanya duduk iftirosh. Bangkit dari sujud sambil bertakbir, lalu duduk iftirosh atau duduk di antara dua sujud, yaitu duduk dengan bertumpu pada telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan ditegakkan. Ya, lihatlah gambar yang benar adalah gambar yang dilingkari, yaitu seperti itu, kaki kiri diduduki, kaki kanan ditegakkan dan dilipat jari-jarinya. Tidak diduduki dua-duanya ya teman-teman. Ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Duduk di antara dua sujud pun harus dengan tumak nina. Nah, ini adalah gambar kesalahan-kesalahan duduk iftirosh yang selalu berlaku, yang bisa kita jumpai pada saat sholat. Yang di atas itu adalah yang keliru, yang salah, yang tidak boleh kita lakukan. Yang benar adalah yang bagian bawah, sama seperti yang dilingkari itu. Berikutnya, tasyahud akhir. Nah, tasyahud akhir itu hampir sama ketika duduk di antara dua sujud, tetapi yang kaki sebelah kiri itu masuk seperti kolong itu ke kaki sebelah kanan yang ditegakkan dan ditekuk jari-jarinya. Semoga teman-teman bisa membedakan ya bedanya. Nih, biar tidak lupa, diulang lagi. Kalau di antara dua sujud kaki kiri didudukin, kalau duduk tasyahud akhir, kaki kiri dimasukkan ke kaki kanan. Sambil jari telunjuknya diangkat pada saat tasyahud akhir. Bacaan apa? Bacaannya yang sesuai sunnah sudah ada pada video dengan judul bacaan-bacaan sholat sesuai sunnah. Teman-teman bisa langsung mencari di sana videonya. Ini tasyahud akhir. Rukun berikutnya adalah sholawat atas Nabi Muhammad setelah tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bacaannya adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, selamat sejahterakanlah ke atas Nabi Muhammad dan ke atas keluarganya Nabi Muhammad. Jadi, hanya dibaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini rukun yang ke-13. Rukun yang terakhir yaitu salam. Salam itu bacaan yang terakhir dan gerakan yang terakhir. Bila engkau telah melakukan sujud kedua, jadi sujud di antara sujud, ya kan? Terus udah 2 rakaat atau di rakaat terakhir, maka teman-teman langsung ke salam setelah tasyahud akhir dengan posisi duduk tawaruk. Ya, ini jika rakaat yang kedua. Kalau rakaat yang terakhir berarti duduknya seperti duduk yang seperti terakhir. Kaki kirinya masuk ke kaki kanan. Jadi, ketika salam, teman-teman menengok ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus menengok ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan-bacaan salamnya juga
berbagai versi. Ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya teman-teman jika ingin lebih paham tentang bacaan sholat, bisa dilihat di video dengan judul bacaan-bacaan sholat. Ketika menengok kanan kiri pun, teman-teman harus posisi rata, seperti kita bisa melihat batang hidung kita dari samping. Gitu ya, teman-teman. Itu adalah rukun yang ke-14 dan rukun yang terakhir sama seperti rukun-rukun pada ibadah yang lain, yaitu berurutan. Harus urut dari gerakan awal sampai gerakan akhir. Tidak boleh diacak-acak, tidak boleh sesuka hati, tidak boleh seenaknya kita sendiri mau berantakan, mau ini dulu, mau ruku dulu, mau takbir dulu, langsung salat mah. Tidak boleh. Jadi dari ke-14 gerakan tadi teman-teman harus melakukan dengan cara berurutan agar sholatnya sah. Itu ya teman-teman, semoga 15 rukun ini teman-teman bisa menghafalnya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, sholat itu adalah bacaan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Semoga video kali ini bermanfaat. Syukron, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman.